Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, jumpa lagi ya bersama dengan saya dan juga psikologi menjawab pada kesempatan kali ini. Saya akan melanjutkan sharing-sharing kita. Temanya terkait sama psikologi pendidikan ya. Nah, kita sampai pada tema yang kelima nih, yaitu diversitas sosial-kultural. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan variasi individual atau individual differences ya, bahwa masing-masing orang itu memiliki perbedaan, memiliki keragaman. Sehingga kita sebagai seorang pengajar harus memahami ya satu sama lain, sehingga kita bisa menjelaskan kenapa kemudian di dalam kelas itu materinya sama, metode pembelajaran sama, tetapi kok hasilnya berbeda ya. Nah, itu karena ada salah satunya adalah karena faktor variasi individual. Nah, berikutnya kita juga tidak boleh lepas dari namanya diversitas sosial kultural. Dalam kita menyampaikan itu kita harus sesuaikan dengan konteksnya ya. Konteksnya apa? Terkait sama konteks kultur ataupun budaya, lalu kemudian status sosial ekonomi, etnis, bahkan kemudian isu bahasa dan juga gender. Maksudnya apa? Kultur. Ya, kita tahu bahwa masing-masing tempat itu bisa saja dari sisi kulturnya berbeda. Sehingga mungkin tema-tema tertentu itu akan mudah dijelaskan ya dengan kita memahami kultur yang ada di situ seperti apa, gitu ya. Dan juga secara status sosial ekonomi, nah, tentu dengan bahasa-bahasa yang kita sesuaikan, gitu ya. Dan juga etnis, apa sebenarnya etnis, dan juga isu bahasa dan ada gender. Nah, sahabat-sahabat, barangkali sahabat-sahabat baru saja menemukan channel ini, silakan untuk di subscribe, like, comment, and share ya. Nah, pertama terkait sama kultur ataupun budaya. Apa sebenarnya kultur ataupun budaya itu? Yaitu keyakinan, pola perilaku ya, apa yang diyakini, apa yang kemudian dilakukan ya, termasuk juga produk dari kelompok masyarakat ya. Jadi termasuk di sini adalah produk ataupun segala hal yang kemudian dihasilkan oleh satu kelompok masyarakat ya, dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Ini contohnya seperti ilustrasi di gambar ini ya. Ini kan gambar orang ya, kalau saya menangkapnya ini seperti orang mudik ya, mudik. Nah, mudik itu kan sesuatu yang khas. Mungkin di tempat yang lain itu tidak ada, tapi kalau di Indonesia itu kan satu kebudayaan tertentu ya. Nah, penting sekali untuk kemudian kita memahami konteks ataupun budaya-budaya yang ada, karena dengan kita memahami kita akan tahu ya apa sebenarnya kok bisa seperti ini, kok saya menyampaikan seperti ini sulit misalnya ya. Karena mungkin ada barrier-barrier budaya, atau kita juga bisa menyampaikan ya dengan menggunakan budaya. Misalnya contohnya ya, yang selama ini digunakan seperti Wali Songo ya, terutama adalah Sunan Kalijaga, itu memanfaatkan budaya untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan agama ya, untuk kemudian mengajarkan orang, yaitu apa, dengan menggunakan wayang kulit. Jadi wayang kulit itu adalah media untuk menyampaikan. Nah, ini kan berangkat dari apa, dari orang ketika itu suka sekali dengan budaya, suka sekali dengan wayang seperti itu ya, suka sekali dengan kisah-kisah terkait sama Mahabharata. Lalu kemudian dikemas sedemikian rupa wayang itu bentuknya yang gepeng, seperti apa istilahnya, gepeng itu apa ya? Ya itulah ya. Artinya itu kalau ditinjau secara fikih juga boleh dibilang tidak juga menyerupai makhluk, sehingga sah-sah saja ataupun boleh seperti itu ya. Nah, ini contoh nyata bagaimana kemudian kultur ataupun budaya itu harus dipahami oleh seorang pendidik, sehingga kemudian bisa menyampaikan ya nilai-nilai yang ada di situ. Ya, misalnya contohnya kalau kita tahu yang keris itu ya, keris ya. Nah, keris itu ternyata
Mungkin ada orang-orang tertentu yang salah paham itu kaitannya sama mistik ataupun klinik dan yang lain-lain. Padahal sebenarnya dari gambar yang ada di keris itu sendiri, lekuannya, terus kemudian warangkanya dan semuanya, itu sebenarnya ada nilai-nilai yang coba untuk ditanamkan. Ada pesan-pesan yang coba untuk ditanamkan oleh pembuatnya sebenarnya. Nah, itu juga menarik ya. Bagaimana kemudian menggunakan media budaya itu untuk mensupport pembelajaran. Nah, termasuk juga menyampaikan satu pesan, kita juga harus melihat ya konteks ataupun budayanya. Nah, kira-kira seperti apa nih? Ya, hasil interaksi masyarakat dan lingkungan selama bertahun-tahun itu adalah menghasilkan budaya. Sehingga sangat mungkin kemudian di dalam prakteknya ya sangat mungkin terjadi di kelas itu punya perbedaan kultur masing-masing kemudian berbeda, terutama yang jelas kalau kita temui itu seperti di universitas ya, latar belakang budayanya berbeda-beda. Nah, terus kemudian maka atau mungkin antara pengajar dan juga siswanya berbeda ya. Maka di sini kita harus wisdom, kita harus tahu ya. Ya memahami, tahu sampai kemudian kita bisa menghargai dan juga kita bisa memanfaatkan ya, perbedaan-perbedaan terutama dari sisi budaya sehingga itu kemudian bisa memperkaya. Nah, kalau di dalam ranah keilmuan di psikologi ada misalnya psikologi lintas budaya. Ya, bagaimana kemudian perilaku-perilaku tertentu ya itu dilihat antara budaya satu dengan budaya yang lain. Misalnya contohnya hal yang sederhana ini ya saya contohkan ya. Bagaimana pandangan terhadap sesuatu ternyata bendanya sama tapi lain budaya lain juga pandangannya. Contoh yang sederhana ya. Misalnya adalah suara tokek. Sekalipun ini bukan kemudian boleh dibilang budaya ya, tetapi persepsi ya. Satu kelompok masyarakat tertentu dengan tempat yang lain gitu ya. Itu ternyata berbeda. Suara ayam itu seperti apa sih? Nah, ini sempat saya diskusi waktu kuliah. Kalau bagi saya suara ayam itu cukuruk ya. Tapi ada yang bilang kukuruyuk. Ada yang dia menyampaikan kongkorau. Ya, ini real ya. Nah, ini atau tokek. Ya, tokek itu ada yang bilang tokek. Jadi misalnya gimana nih suara binatang itu menunjuk tokek ya. Dia bilang tokek, ada juga yang lain teko, ada yang bilang yang lain tekek dan macam-macam gitu. Nah, ternyata suara yang dari sumbernya sama itu diolahnya oleh kelompok masyarakat tuh bisa berbeda ya. Tidak harus kemudian kita tertawakan di situ. Awalnya terus terang saya juga menganggap itu wah lucu ya kok berbeda ya gitu. Tapi akhirnya saya paham bahwa oh ini satu kekayaan. Kita belajar psikologi lintas budaya. Oh paham, oh ternyata seperti ini. Nah inilah sehingga kemudian kita pun juga bisa menyampaikan ya bagaimana ke anak didik kita untuk kemudian bisa nih memahami bahwa memang tidak ada yang sama bahkan secara budaya ya. Di Al-Quran pun juga disampaikan Allah menerangkan pada kita semuanya bahwa Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa kan seperti itu ya. Bukan untuk kemudian kita itu bertengkar, tetapi untuk kita saling mengenal. Kenapa demikian saling mengenal? Dengan mengenal itu akhirnya kita tahu dan kita mampu, wah ternyata luar biasa ya. Ternyata itu hebat sekali dan tidak ada yang layak dipuji ya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membuat kehebatan-kehebatan itu ya. Nah, berikutnya dari kultur tadi ada kemudian istilahnya boleh dibilang bisa kita kelompokkan ya. Ada yang disebut individualisme. Misalnya ya kita tahulah yang misalnya orang-orang barat itu kan cenderung individualisme ya. Sedangkan kemudian ada orang timur seperti orang Indonesia itu kolektivisme ya. Kalau orang individualisme itu apa? Pandangan yang meletakkan tujuan personal di atas tujuan bersama. Jadi makanya disebut hak asasi manusia kan seperti itu.
bagi mereka pandangan tentang hak asasi itu adalah kemerdekaan individu kan, seperti itu ya. Pokoknya kalau semua individu itu mendapatkan hak asasinya, maka semua akan baik gitu. Tetapi kemudian kalau di timur ya, ada kemudian tambahan. Ketika kita menuntut hak kita, maka ada juga nih kita harus penuhi kewajiban kolektif kita. Nah, seperti itu ya. Ini artinya ini menarik ya rekan-rekan, pandangan-pandangan yang ada ini ya. Terutama misalnya ada kelompok barat, ada kelompok timur dan seterusnya ya. Atau kemudian dulu ada apa itu, Jerman Barat, Jerman Timur. Kok bisa seperti itu? Nah, ini juga kalau dulu ada apa namanya, Jerman Barat tuh mungkin ke barat-baratan mungkin ya, atau seperti apa ya, nanti teman-teman bisa cek. Tapi intinya adalah bagaimana kemudian di kelas kita itu melihat perbedaan-perbedaan yang ada, keragaman yang ada, ya. Sehingga kemudian kita bisa menerangkan. Kalau secara ilmu kan kita menerangkan yang pertama ya, memahami situasi yang ada, menerangkan sampai kemudian dengan keilmuan kita bisa memanfaatkan, kita bisa menggunakan. Misalnya contohnya lah, kita bisa menjelaskan ya, kenapa dulu di awal-awal pandemi orang sulit sekali untuk yang namanya itu di rumah ya, work from home gitu ya, atau kemudian pokoknya di rumah itu sesuatu yang luar biasa, tidak mudah itu. Kenapa demikian? Karena masyarakat kita itu masyarakat yang kolektif. Ya kita bisa lihat lah, grup WA aja berapa yang kita ikuti ya. Kelompok arisan mungkin di kampung itu ada berapa saja. Ada kegiatan warga itu apa saja. Itu menunjukkan kolektif. Dan kolektivitas kita ya, kita masyarakat kolektif, mungkin ada persoalan psikologis, beban hidup seterusnya, itu bisa terkurangi ya, dengan ketemu teman, dengan ngobrol ngalor ngidul dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kemudian tiba-tiba ada pandemi, orang diharapkan untuk di rumah masing-masing. Ada yang stres, ada yang coba untuk kemudian keluar seterusnya, dan real juga saya pernah mendapatkan cerita ada yang mestinya itu bisa kerja di rumah, tapi ada yang berpandangan kerja itu harus ngantor. Ya dia coba paksakan ngantor. Tetapi kemudian ya mau nggak mau harus ikut aturan karena kerjanya wajib untuk kemudian dari rumah. Nah, ini kita bisa menjelaskan ya dengan ini bahwa ternyata kok bisa sulit seperti itu, kok mungkin kesannya sulit diatur. Ya karena masyarakat kita masyarakat yang kolektivismenya itu tinggi. Jadi bareng-bareng lah seperti itu ya. Sampai ikan pun ada ya. Betul, enaknya rame-rame. Bisa seperti itu ya. Nah, berikutnya ada etnis dan ras. Nah, kita juga harus pahami ini, terutama ini yang ketika saya membuat materinya, ini sedang rame-ramenya terkait sama isu ras, ya, laporan-laporan terkait dengan wah ini katakanlah merendahkan ras tertentu, merendahkan etnis tertentu, suku tertentu dan seterusnya. Apalagi kemudian masyarakat kita ya, jelas semboyan kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya apa? Bagaimana kemudian dari perbedaan itu kita melihat keragaman itu bukan kemudian sesuatu yang bertentangan, tetapi kemudian sesuatu yang saling melengkapi. Atau kalau di dalam Islam itu perbedaan di antara para ulama itu kan menjadi hal yang baik ya, satu hikmah kan seperti itu. Ya, misalnya contohnya kan ada ya perbedaan-perbedaan fikih seperti itu ya. Dan di dalam situasi tertentu, ketika kemudian satu fikih itu tidak bisa menjawab, dan fikih yang lain itu bisa menjadi solusi. Sekalipun dalam kondisi yang normal, mungkin di sana akan ada perbedaan atau mungkin pertentangan. Tetapi dalam kondisi tertentu, ketika di satu fikih tidak ditemukan, fikih lain tuh jadi solusi. Nah, ini kan satu hikmah ya. Nah, disinilah bagaimana kemudian kita sebagai guru harus memahami etnis, terus kemudian ras, bagaimana kemudian juga mendidik ya keragaman yang ada untuk kemudian saling mengenal, sebagaimana disampaikan di ayat ya. Allah ciptakan bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa buat kita tuh saling mengenal, ya, mengenal orangnya juga, mengenal sekaligus istilahnya apa?
kita bersyukur, kita memahami bahwa Allah itu Maha Besar dan seterusnya ya. Sekaligus juga di era sekarang ini kita memahami untuk kemudian kolaborasi. Bagaimana kemudian meningkatkan skill kolaborasi. Nah, sehingga ya ini kalau kita ngomong etnis, ini terkait sama etnis itu suku ya, pertalian kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang punya arti atau kedudukan tertentu karena keturunan. Misalnya keturunannya sama, dari bahasanya sama, adatnya sama, seperti itu. Sedangkan ras itu golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, ya, warna kulit misalnya, ada yang warna kulit gelap, ada yang putih, ada yang sawo matang dan seterusnya ya, atau rambut. Nah ini kalau ras ya, kalau etnis itu suku, kalau ras itu lebih besar lagi. Bisa jadi kemudian suku-suku tertentu itu masuk di golongan ras-ras tertentu gitu ya. Jadi ras terus kemudian di atasnya ada etnis-etnis. Nah, di sini mestinya kita juga menanamkan ya terkait sama keragaman ini. Bagaimana ruang kelas itu melatih untuk kemudian kita berkolaborasi ya satu sama lain. Kita mengenal nih perbedaan satu sama lain. Termasuk juga di dalam metode pembelajaran bagaimana kemudian kolaborasi itu terjadi. Bukan hanya satu kelompok tapi beragam seperti itu ya. Nah, ini hal yang menarik saya kira ya. Terutama ya pengalaman saya sendiri ketika kuliah itu berinteraksi dengan beragam orang, dengan beragam keyakinan, dengan beragam latar belakang budaya, suku, akhirnya kenal, bersinergi, saling menghormati, kegiatan bareng seperti itu dan masing-masing paham, tidak kemudian istilahnya apa ya, menjelekkan dan seterusnya, sama-sama paham lah bahwa oh ternyata ini berbeda ya, ya udah kita hormati dan kenal, oh ternyata ada seperti itu. Nah inilah bagaimana kemudian di dalam psikologi pendidikan juga saya ingin menyampaikan ini nih, pesan bahwa psikologi pendidikan juga punya perhatian terkait sama etnis dan kemudian ras. Ya, tentu kalau kalau di Amerika sana soal etnis dan ras ini kaitannya sama ini ya Keselamatan perlakuan ya. Alhamdulillah Jadi Sragen. bagaimana kemudian mendapatkan perlakuan yang Alhamdulillah. sama nih antara satu etnis dengan etnis yang lain, kesetaraan kan. Kalau kita bagaimana kemudian kita memperlakukan yang sama, saling menghormati. Ya. Berikutnya prasangka dan muncul kadang pandangan-pandangan terhadap etnis tertentu, suku tertentu ya. Mungkin suku tertentu dibilang apa gitu ya, mungkin terbelakang atau mungkin terlalu dominan atau yang lainnya. Atau etnis tertentu mungkin dibilang terlalu menguasai ekonomi atau mungkin terlalu apa namanya ya radikal atau kemudian yang lain-lain. Maka ini juga harus kemudian dikikis ya prasangka-prasangka penilaian negatif yang sebenarnya tidak adil ya karena keanggotaan individu dari suatu kelompok. Kenapa muncul prasangka? Karena satu, dari kita sendiri mungkin dari kelompok yang dari luar ya tidak mencoba untuk mengenal secara lebih jauh. Sebenarnya ini siapa? Kenapa demikian? Apa yang terjadi seperti itu? Sedangkan dia sendiri dari kelompok itu juga tidak mengenalkan keluar sehingga orang lain tidak tahu. Jadi eksklusif dia. Makanya mestinya ini saling berinteraksi, berdialog. Sehingga di psikologi pendidikan ini kita melihat adanya potensi-potensi prasangka ya dan psikologi kaitannya erat dengan penilaian persepsi dan bisa juga kemudian prasangka. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menilai dengan jernih, menilai dengan benar? Ya salah satunya kita harus cukup informasi. Kalau kita tidak ingin dinilai diprasangkakan buruk oleh orang lain, ya kita satu jangan berbuat buruk, lalu kemudian kita juga harus berinteraksi dengan orang lain, terbuka dengan orang lain, sampaikan informasi tentang diri kita kan seperti itu. Ada komunikasi sehingga orang lain paham sama kita. Ya. Nah, prasangka-prasangka itu biasanya nanti akan memunculkan sikap, ya, bentuk perilaku dalam apa? Dalam bentuknya adalah diskriminasi, perlakuan tidak adil, umumnya etnis minoritas ya. Kalau ini saya tambahkan etnis ya, etnis minoritas.
Ini umumnya. Atau bisa juga kemudian etnis mayoritas, ya bisa saja ya. Ini karena diskriminasi itu bisa saja terjadi sama siapa saja. Yang jelas diskriminasi ini kan akan dilakukan oleh yang punya power, kan seperti itu. Entah itu power secara ekonomi, entah itu secara politik. Ya, maka dari itu bagaimana kemudian kita sendiri ya lebih mengenal, kalau kemudian memang itu di posisi yang apa namanya, katakanlah lemah atau mungkin eksklusif, bagaimana kemudian coba untuk mengenalkan diri sehingga tidak muncul prasangka yang negatif, sehingga tidak muncul yang namanya diskriminasi. Nah, sebagai yang mayoritas yang punya power mungkin secara politik, secara keuangan dan seterusnya, bagaimana kemudian juga menganggap ini bagian terintegrasi dari diri kita ya. Ini juga teman. Ya, ini juga bagaimana kemudian kita bersinergi, saling menghormati seperti itu. Sehingga di kelas itu pun juga kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban ya untuk kemudian bisa menghilangkan prasangka-prasangka itu. Dengan apa? Dengan saling mengenal, dengan saling memahami. Dan guru punya tugas tanggung jawab untuk kemudian di kelas itu ada dialog-dialog. Sekalipun mungkin ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, tetapi dengan dialog akhirnya kan juga akan paham ya. Kalau kemudian artinya apa? Ya objektif lah. Mungkin di forum itu terlihat saling bertentangan, tapi di luar itu ya friend ya, biasa-biasa aja seperti itu. Nah, ada juga terkait sama isu bahasa ya. Terkait sama ini ya, apa namanya, kajian kita ini juga kaitannya sama isu bahasa ya, diversitas sosiokultural. Apalagi yang sekarang ini, misalnya ada anak-anak yang kemudian bahasa ibunya dia lahir, lalu kemudian mungkin bahasanya dengan bahasa apa namanya, bahasa orang tuanya ya, terus kemudian sekolah dia mendapatkan bahasa Indonesia, terus berikutnya lagi mungkin mendapatkan bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, ini kan juga hak menarik sebenarnya untuk kemudian dipelajari ya. Atau kemudian yang sekarang ini ada tuntutan di mana sudah serba globalisasi, internasional, ada juga kemudian sebelum-sebelumnya sudah ada ya bilingual, ya bahasa Indonesia ya bahasa Inggris seperti itu ya. Atau bahkan kalau pondok-pondok tertentu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab plus juga bahasa daerahnya. Nah, ini kan luar biasa. Yang menarik adalah bagaimana kemudian kajian-kajian terkait sama bahasa ibu atau bahasa yang kedua ya, atau second language ya, bagaimana memperolehnya. Atau kemudian ada mungkin bahasa-bahasa tertentu yang membuat kita mudah untuk belajar. Ya, mungkin misalnya kalau saya cermati itu, kalau kita belajar bahasa Arab itu akan mudah juga untuk belajar bahasa Jerman. Ya, karena di sana juga ada semacam kelompok ini ya, istilahnya apa ya, kategori kata-kata lah gitu ya. Ini benda apa terus apa gitu kan, itu ada termasuk semacam mungkin gender atau apa ya itu ya. Nah, pokoknya adalah seperti itu. Sekalipun saya nggak menguasainya, tapi ketika saya belajar kok ini mirip nih gitu ya. Atau mungkin juga belajar apa namanya, kita sendirilah, orang-orang yang kita ataupun Melayu ya, rumpun-rumpun Melayu tentu akan mudah juga untuk belajar bahasa Indonesia ya, karena banyak juga di apa namanya serap ya dari bahasa Melayu itu. Perbedaan terkait bahasa terutama dalam hal maknanya. Nah, ini juga bisa saja terjadi terutama yang bahasa-bahasa yang sifatnya ini ya, gestur ya. Kita ingat dulu ya, sudah lama sekali ya, karena entah bilang apa gitu ya, terus kemudian sampai waktu itu Zainuddin Zidane kalau nggak salah, itu kan dikenal sebagai orang yang jadi idola teladan ya seperti itu, kok sampai emosi ya menunjuk siapa, Mataresi atau siapa itu ya, nanti teman-teman bisa buka. Nah, ternyata ada, kalau di Zoom gitu mungkin ada kata-kata yang kasar atau apalah itu ya. Atau mungkin dengan bisa saja terjadi yang namanya perkelahian ya.
Karena apa? Karena gestur dengan jari ya, entah simbolnya apalah seperti itu ya. Yang bisa saja tempat yang satu dengan tempat yang lain itu berbeda. Maka di sini pentinglah kita untuk memahami ya. Termasuk juga nih yang unik ya, teman-teman semuanya. Saya cermati beberapa waktu yang lalu itu ada semacam perdebatan yang menurut saya itu agak memang cenderung etnis, sampai berujung laporan lah seperti itu ya. Nah, yang dikritik saya salah satunya itu adalah nggak bisa membedakan antara kami dan kita. Nah, itu ya, ini menarik ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan kami itu adalah saya dan orang-orang di belakang saya atau teman-teman saya itu kan kami ya. Tapi kalau kita itu kan saya, ini teman-teman semua dan termasuk yang ada di depan saya kan gitu kan ya. Itu kan kita. Tapi saya pernah ya waktu itu ke Sulawesi, eh, apa namanya, atau waktu itu juga ke interview juga gitu ya, kok sering menggunakan kata kita gitu ya, padahal kan saya nggak ikut. Ya, wah kita ini biasa melakukan ini seterusnya. Loh kita kan saya nggak ikut, kan saya interview, melakukan interview, saya kan di sini beraktivitas. Sampai kemudian saya memberanikan diri untuk bertanya ya, biar saya tidak salah persepsi, maksudnya kita itu apakah kami gitu ya. Iya itu maksud saya. Jadi kata kita itu bahasa yang digunakan sehari-hari bagi dia itu adalah menyebutkan saya dan teman-teman saya. Nah, itu kita, ya. Nah, kalau secara bahasa Indonesia, kita itu kan saya, teman-teman dan lawan bicara saya kan seperti itu ya. Nah, ini untung saya clearkan, untung saya paham. Karena kenapa saya paham ya? Karena saya berinteraksi, saya jalan-jalan ke berbagai tempat, ketemu, terus kemudian mengamati, mengenal gitu ya. Sehingga saya nggak istilahnya apa ya? Ketika ragu-ragu saya tanya, bener nggak nih? Yang dimaksud kita itu adalah sebenarnya kami kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, nah itu ya. Nah ini teman-teman, ini dari sisi sisi bahasa ya. Ada banyak lagi yang kemudian kita perlu untuk kemudian kaji. Jadi mungkin teman-teman kalau menyampaikan, eh, wah kita nih harus apa bersemangat nih. Ya, ini yang apa namanya? Kalau teman-teman mungkin berada di tempat apa namanya tertentu yang punya apa namanya makna bahwa kita itu adalah saya dan teman-teman ya, kalau kita harus semangat, mungkin orangnya yang lawan bicara kita kan tunggu, maksudnya ya terserahlah kamu semangat kan teman-teman kamu kan seperti itu ya. Nah ini teman-teman ya. Nah termasuk juga nih saya menggunakan kata teman-teman, rekan-rekan gitu ya, tidak menggunakan para mahasiswa gitu. Karena saya memposisikan mahasiswa itu sebagai rekan, teman untuk diskusi ya. eh, saya tidak menganggap semacam atasan bawahan seperti itu. Pun metode yang saya gunakan bukan pedagogis, andragogis ya, pengajaran orang dewasa. Saya menganggap teman-teman ini orang yang punya pengetahuan, punya pengalaman, bisa sharing. Saya hanya sebagai fasilitator gitu. Materi saya ini hanya memancing. Saya mengambil sana, mengambil sini contoh biar teman-teman punya gambaran. Itu ya. Jadi kalau saya mengatakan teman-teman itu maksud saya adalah kita adalah teman diskusi, rekan-rekan. Ya kita adalah rekan. Bisa saja mungkin satu kesempatan kita berpartner. Plus pun di sini kalau kemudian apa namanya saya mengajarkan tapi teman-teman ya sebagai seorang rekan tidak kemudian mendukung, saya kira juga hasil dari pengajaran itu tidak akan baik. Makanya saya menganggap ya kita ini tim ya. Saya menyampaikan pesan informasi, teman-teman juga serius ya, dan kita adalah partner, kita adalah rekanan. Ini maksud saya. Nah, mungkin selama ini jarang saya jelaskan kenapa saya menggunakan teman-teman, karena apa menggunakan rekan-rekan seperti itu ya. Itu tadi alasannya ya. Oke. Berikutnya status sosial ekonomi. Ini sebelumnya sudah saya singgung bagaimana kemudian status sosial ekonomi ini ya, yang kemudian saya kaitkan waktu itu terkait sama konsep diri. Misalnya
memang kondisi ekonominya biasa-biasa saja, lalu kemudian menganggap rendah diri, seperti menilai negatif, yang kemudian juga berpengaruh ke prestasi. Nah, ini bagaimana kemudian peran guru, atau kemudian sosial. Kalau kita bilang sosial ekonomik ya, status sosial ekonomik, status itu ada yang menengah, atas, bawah. Nah, bisa saja kemudian ada gap-gap, ada geng-geng. Nah, bagaimana kemudian kalau kita di sekolah itu bisa nih ya, memadukan itu semuanya. Kalau kita sebagai seorang guru ya, melatih mereka untuk kemudian bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan siapa saja. Ya, tidak kemudian harus semacam istilahnya tesis antitesis bahwa sosial ekonomi atas itu musuhnya sosial ekonomi bawah. Enggak seperti itu. Bagaimana kemudian kita bersinergi bareng-bareng ya. Dan juga nanti teman-teman bisa cermati bagaimana status sosial ekonomi itu kaitannya dengan tingkat pendidikan mungkin di tempat-tempat tertentu ya. Ya, secara logis bisa saja memang misalnya tingkat ekonominya kurang, ataupun lulusannya mungkin hanya pendidikan sampai dasar saja yang wajib, karena mungkin biaya pendidikannya juga tidak ada seperti itu ya. Nah, bagaimana nih ya? Atau mungkin satu saat teman-teman berada di daerah yang boleh dibilang miskin ataupun pinggiran. Bagaimana kemudian mendidik mereka ini? Mungkin soal belajar itu kebutuhan yang nomor sekian kalau kita bicara dari kebutuhan Maslow ya. Belajar itu mungkin kebutuhan yang kesekian, keempat atau kelima. Yang pertama adalah sandang, pangan, papan gitu kan ya. Baru kemudian berikutnya pendidikan kan. Nah, bagaimana kemudian menyadarkan pentingnya pendidikan? Ini kan juga penting ya. Karena apa? Kita berada di konteks masyarakat yang perannya juga kita sebagai bagian dari masyarakat. Bagaimana ini mensupport ini, menyadarkan. Nah, saya sendiri juga pernah ya, saya juga berangkat dari ekonomi yang biasa-biasa saja, lalu kemudian menyemangati mereka yang kemudian biasa-biasa saja bahwa mereka bisa. Kalau mereka punya keinginan, mereka berusaha, bisa seperti itu ya. Ya, dan ternyata juga teman-teman yang ekonominya menengah ke atas ya sebenarnya ya baik-baik saja, fine-fine aja seperti itu ya. Kalau di dalam pertemanan, pergaulan itu sebenarnya nggak ada yang ekonomi atas bawah. Yang penting kita sendirilah, kemampuan kita untuk bergaul, kemampuan kita untuk istilahnya apa ya? Ya, kalau kita punya skill, kalau kita punya kemampuan ya bisa dikontribusikan kan seperti itu. Pendidikan multikultural. Makanya penting nih, bagaimana kemudian di dalam pendidikan pengajaran itu kita mengenalkan berbagai hal, perbedaan-perbedaan yang ada, ya, perspektif-perspektif yang ada, bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama, sehingga kemudian dari situ akan terkurangi prasangka-prasangka, akan kemudian terkurangi yang namanya diskriminasi. Kenapa terjadi prasangka? Kenapa terjadi diskriminasi? Karena orang tidak bergaul, karena orang tidak berinteraksi, eksklusif. Akhirnya orang dia tidak dikenal, terus kemudian pikiran orang mempersepsi, menilai secara liar, ya, karena tidak mengenalkan gitu. Makanya teman-teman ada baiknya juga mengenalkan, membiarkan diri orang lain itu kenal sama rekan-rekan ya. Pemberdayaan murid. Nah, bagaimana kemudian karena kita konteksnya itu konteks sosial ya, kita menggunakan pendekatan ini, pendekatan partisipatif. Ya, kita melibatkan nih para siswa untuk memungkinkan mereka berinteraksi, berdiskusi. Ya, makanya tadi saya menggunakannya bukan pedagogis ya, paido kan anak-anak, tapi Andra orang dewasa, pengajaran orang dewasa. Ketika di grup, saya minta teman-teman untuk diskusi, karena saya menghargai masing-masing orang itu sebenarnya narasumber. Ya, satu saat teman-teman akan menjadi guru, berlatih untuk menyampaikan, sekalipun mungkin ngutip di internet, tapi gimana nih dipahami dulu lalu disampaikan. Ini kan latihan ya, sekaligus nih berkomunikasi ya. Dan namanya orang dewasa diberikan kepercayaan, tidak harus diarahin terus.
disitulah sebenarnya latihan yang memang saya terapkan di kelas saya ya. Pengajaran dan melihat konteks di mana siswa hidup dan tinggal. Nah ini kalau kalau di dalam dunia yang real tatap muka ya kita lihat lah. Bahkan kemudian guru juga bisa kunjungan ke rumah. Kok ini terjadi seperti ini gimana ya? Lihat-lihat konteksnya di situ ya. Pelibatan secara bersama-sama diskusi. Nah, diskusi ini penting. Kalau hanya dari saya saja itu kan satu sumber, ya, satu sumber saja. Kalau pedagogis usia katakanlah SD, SMP, SMA nggak masalah. Gitu. Tapi kalau sudah mahasiswa itu kan seolah-olah saya tidak memberikan kesempatan, tidak yakin bahwa mahasiswa saya itu pintar-pintar kan. Justru karena saya yakin mahasiswa saya pintar-pintar, makanya saya berikan ruang yang luas untuk berdiskusi. Karena kehidupan nanti setelah setelah lulus seperti itu ya, di masyarakat berdiskusi atau kemudian di tempat kerja diskusi. Kalau teman-teman udah biasa diskusi, nyari solusi, ya kan akan enak, akan terlatih. Kalau kemudian hanya menempatkan diri sebagai siswa, bukan mahasiswa ya, yang kemudian menunggu, yang kemudian tidak aktif, ya sudah. Nah, nanti tidak akan terlatih kemampuan berkomunikasinya, kolaborasinya. Nah, ini disebut biasanya kelas jigsaw ya, kelas-kelas kecil ya, kelompok-kelompok kecil seperti itu, mempresentasikan di kelompok kecil, lalu kemudian mendiskusikan lagi di kelompok yang besar, itu namanya jigsaw ya. Nanti akan dibahas juga di sesi-sesi ya berikutnya ya. Nah, berikutnya ini juga tidak kalah penting, yaitu gender ya. Kalau kita ngomongin gender, itu ada beberapa hal yang berkaitan. Satu adalah seks dimensi biologis pria dan wanita. Ya. Terus ada gender sendiri, dimensi sosiokultural. Jadi secara fisik kita itu laki-laki perempuan. Nah, itu kan secara fisik ya. Laki-laki perempuan. Nah, itu bahan biologisnya udah jelas di situ ya. Bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan. Tetapi bagaimana kemudian laki-laki ini bisa seperti laki-laki pada umumnya, wanita bisa seperti wanita pada umumnya. Nah, itu disebut dengan gender. Ada faktor dimensi sosiokultural dan psikologis dari pria dan wanita. Oh, kalau laki-laki seperti ini, kalau perempuan seperti ini. Makanya ada istilah juga peran gender. Ekspektasi harapan sosial. Bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan kan seperti itu ya. Nah, di sini kalau sekarang, kalau dulu mungkin boleh dibilang semacam tesis antitesis ya, utara dan selatan. Tapi kalau sekarang ini sudah kolaborasi. Bagaimana kemudian misalnya soal memasak itu tidak kemudian melulu itu tugas wanita. Itu kan peran gender ya. Tapi laki-laki banyak juga yang kemudian pinter masak, bikin nasi goreng dan enak kan seperti itu ya. Lihat tuh yang jualan-jualan banyak juga yang nasi goreng yang laki-laki gitu ya. Terus kemudian mengasuh anak ya. Kalau dulu mungkin semua itu urusannya adalah wanita. Ya, dapur, apalagi lah istilahnya dulu sampai ada istilah dapur, kasur, terus apalagi pupur ya. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu. Wilayah-wilayah publik juga banyak juga wanita-wanita yang hebat jadi bupati, wali kota bahkan presiden. Dan laki-laki juga hal yang biasa juga kalau kemudian dia ini ya mungkin dulu dipandang jadi kekar kuat terus kemudian istilahnya apa ya tidak boleh lembek tapi banyak juga yang kemudian dia ini justru menekuni hal-hal yang boleh dibilang yang sangat mungkin kaitannya sekali dengan istilahnya wanita ya mungkin dia desain baju gitu ya jadi karena punya sense tersendiri soal keindahan penataan ruangan seperti itu ya. Nah, maksudnya apa di sini? Bagaimana kemudian di dalam pengajaran itu ya laki-laki memang berperan sebagai laki-laki, perempuan memang berperan sebagai perempuan. Tetapi kemudian ada hal-hal yang memang sebenarnya ini wilayah-wilayah yang siapa aja itu bisa melakukannya dan justru harus bisa. Nah ini yang kemudian harus kita sampaikan ya. Ya misalnya contohnya kayak ya tadi ya hal yang sederhana masak belanja saya sendiri pun juga biasa belanja
Masak saya juga bisa menu-menu yang sederhana ya. Ya kalau yang berat-berat bumbunya ribet terus terang saya nggak bisa ya. Karena saya menganggap ya apa namanya ada skill-skill yang memang harus saya kuasai ya dari apa namanya istri saya. Sekalipun juga saya menyadari ada hal-hal yang memang itu khusus untuk apa namanya para wanita. Nah ini disinilah teman-teman ya. Dan di kampus kita itu kan memang ada terkait sama ini ya, kajian terkait sama gender ya. Intinya adalah kalau di barat sana dulu orang itu sampai ekstrim lah ya. Nggak tahu kalau kalau yang di Indonesia ya, mungkin juga sama juga ya saya kira ya. Yaitu tadi dulu ada wanita itu bersih-bersihkan urusan dapur, kasur, wilayah-wilayah yang private lah, kemudian yang wanita ya, yang laki-laki publik seperti itu ya. Nah, cuman kalau kekinian itu kan sudah mulai nih, ada konsep kesetaraan gender. Setara dalam arti nih, ada dialog, ada hal-hal yang kemudian bisa didiskusikan, bukan kemudian ya akhirnya juga intinya adalah kita paham, saya belajar apa hal-hal yang kemudian saya bisa lakukan yang umum dilakukan oleh wanita. Tetapi juga saya, kalau saya sendiri ya, saya juga menyadari ada hal-hal yang gimana pun saya coba itu nggak akan bisa ya. Karena kaitannya memang sudah dari sononya ya. Nah itu ya teman-teman ya. Mungkin penjelasannya terkait sama gender itu kurang begitu apa lengkap. Tetapi saya berharap ya teman-teman bisa melengkapi di tempat lain ya. Nah, intinya adalah bagaimana kemudian kita tidak mendiskreditkan ya. Wah, mentang-mentang wanita diperlakukan yang nggak baik atau mentang-mentang laki-laki di nomor satu kan dan seterusnya. Itu sama lah gitu ya. Dan terutama terkait sama stereotip kesamaan perbedaan gender. Nah, ini ya. Stereotip penilaian tak kesan tentang apa perilaku yang tepat untuk pria dan wanita itu stereotip. Ya, misalnya dikesankan laki-laki tuh kadang dipandang sulit belajar. Ya banyak juga wanita yang sulit belajar juga ada. Atau wanita dipandang lebih taat. Ya. Tapi ada juga yang kemudian wanita yang nggak taat. Nah ini ya. Artinya di sini apa? Ini stereotip yang sebenarnya nggak benar 100% gitu ya. Ada wilayah-wilayah yang kita bisa diskusikan, wilayah-wilayah yang bisa berubah. Nah, bagaimana kemudian ketika kita mengenalkan ini kita bisa meminimalisasi adanya tindakan ya. Terutama kalau di sekolah. Nah, ini mulai dari kekerasan, mulai turunannya nanti ada macam-macam termasuk kemudian pelecehan ya. Nah, ini bagaimana kemudian diminimalkan sekali atau dihilangkan. Nah, saya selalu juga dengan IAIN Pekalongan ya di awal-awal itu sudah ada tanda tangan ya fakta integritas terkait ini. Bagaimana kemudian kita menjaga, meminimalisasi, ya, memberikan perlakuan yang sama nih, laki-laki perempuan, semua mahasiswa itu apa namanya mendapatkan hak yang sama, tidak ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana kemudian nih terkait sama tindak kekerasan, bagaimana kemudian dinolkan, diminimkan seperti itu, baik yang itu verbal ataupun yang lain-lain. Nah, ini tentu juga menjadi tugas ya rekan-rekan semuanya nanti ketika di sekolah melihat itu, mencermati itu. Atau kalau di dalam agama ya tentu akan ada baiknya juga kita melihat mungkin satu apa fikih tertentu itu seperti apa latar belakangnya gitu ya. Atau mungkin ada juga kita lihat dari pandangan sahabat mungkin seperti apa pandangan Swahabiyah. Nah, sehingga kemudian komplit ya. Memang kan sebenarnya ini laki-laki perempuannya kan saling melengkapi ya. Kalau saya menganggap misalnya saya lebih dominan ke pikiran, terus kemudian istri ke perasaan. Nah, ada keputusan-keputusan yang memang harus berimbang ya, dipertimbangkan secara perasaan dan kemudian secara pikiran itu akan lebih lebih bagus. Nah, itulah teman-teman ya. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat terkait sama diversitas sosial kultural. Sekali lagi, selamat untuk belajar. Saya menganggap teman-teman ini adalah partner ya. Teman-teman tahu, teman-teman punya pengetahuan, pengalaman
dieksplor, dimanfaatkan. Jadikan kesempatan ini untuk eksplor, untuk berlatih, untuk bertanya, untuk menjawab, untuk menanggapi, untuk bikin materi, silakan eksplor. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.